Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA bersinergi berkolaborasi bersama dengan Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar melanjutkan program pendampingan tahap kedua sebagai tindak lanjut dan rangkaian dari program bimbingan teknis BIMTEK kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali. BIMTEK dan pendampingan ini terselenggara berkat dukungan program hibah dari Deputi Pengarus Utamaan Gender, Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Pendampingan kedua menyasar 5 lokasi yang menerima program, yakni pertama Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan Kabupaten Badung pada Jumat 27 Oktober 2023. Kedua, Pantai Jerman Kute Kabupaten Badung pada Jumat 3 November 2023. Ketiga, di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada Sabtu 4 November 2023. Keempat, di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng pada Minggu 5 November 2023. Kelima atau terakhir di Banjar Segara, Kute, Kabupaten Badung pada Senin 6 November 2023. Kegiatan pendampingan ini juga dilaksanakan berlandaskan spirit sinergi Pangpada Payu bersinergi dengan Rotary Club of Bali Bersinar, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, dan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpada Payu. Pelaksanaan program BIMTEK ini dikawal langsung Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde bersama Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari, dan Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar, I Ketut Nurage. Ada 5 luaran dari program BIMTEK dan pendampingan kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas di 5 titik lokasi di Bali, hasil sinergi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Pusat Studi Undiknas Denpasar ini. Pertama, Studio Mini SIP 3 Ramah Keluarga di Pantai Jerman, Kota Badung. Kedua, Unit Bisnis Bersinar SIP 3 di Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan Badung. Ketiga, Balai Banjar Pusat Edukasi dan Ekonomi Ramah Keluarga SIP 3 di Banjar Segara, Kota Badung. Keempat, Desa Rempah SIP 3 Bersinar Desa Kendran Gianyar. Kelima, Pusat Percontohan Unit Usaha SIP 3 Poh Bergong Buleleng, tanaman organik bernilai ekonomi di Desa Poh Bergong Buleleng. Pendampingan di Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan Kabupaten Badung pada Jumat 27 Oktober 2023 dengan materi pemberdayaan ekonomi mandiri warga binaan Jekek Merdeka melalui pelatihan kewirausahaan di Lapas Perempuan Kerobokan. Hadir sebagai narasumber pendampingan yakni Eka Wahyuni dari HIPI Bali yang memberikan pendampingan melatih membuat onde-onde ketawa, Endang Kadarsi dari HIPI Bali memberikan pelatihan membuat tas dan bikini yang berpeluang diekspor. Lalu Hasimah dari komunitas UMKM melatih warga binaan membuat bakso. Sementara Iis dari tim Wardah mengajarkan para warga binaan mengenai tata rias atau make up dasar seperti untuk acara-acara kondangan maupun acara formal. Serta Tiwi Chandra dari Rotary Club of Bali Bersinar. Teman-teman akan langsung praktek produk-produk yang disiapin ini itu udah untuk makeup ya, makeup kondangan, makeup arisan kayak gitu deh. Nanti kalau misalkan ada untuk makeup baby, ada yang tinggal tambahan dan aja. Tapi kalau untuk acara-acara seni formal itu udah cukup banget. Ini sudah ini bisnis apa? Ini bisnis apa ya? Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari menyampaikan apresiasi kepada warga binaan begitu antusias dan bisa mengikuti BIMTEK dan pendampingan dengan baik. Harapannya mereka bisa mempraktekkannya saat sudah keluar dari lapas dan agar bisa menjadi peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian. Memasuki pelatihan pendampingan yang terakhir. Ya, bagaimana? Senang? Yang kuliner siapa? Coba angkat tangan. Ya, berarti sudah bisa ya? Sudah bisa membuatnya. Masakannya apa aja? Kuliner
bisa ya dari tidak bisa membuat bakso sama oleh ketahuan ternyata mudah caranya. Nah nanti minta testimoninya apa manfaatnya, apakah merasa senang manfaatnya apa untuk nanti adik bisa berusaha ke depan ya. Yang apa namanya? Yang rias yang mana? Moa. Ya, wah cantik semua ya. Dengan harapan nanti dari merias ini bisa merias orang lain. Gimana rasanya? Ini warnanya? Hari ini kayak masih perlu latihan lagi. Ya, saya sampai pamit ya itu beda. Beda ya. Para warga binaan menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Pusat Studi Undiknas atas program BIMTEK dan pendampingan kewirausahaan yang berperspektif gender bagi perempuan penyintas ini. Warga binaan mengaku mendapatkan ilmu tambahan dan siap dijadikan bekal berusaha ketika keluar dari lapas. Terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Studi Undiknas yang telah mengadakan bimbingan teknis kewirausahaan khususnya makeup artist, sehingga kami mendapatkan ilmu tambahan bagi kami yang senang berias. Semoga ilmu ini dapat kami manfaatkan saat di luar negeri. Masa lalu adalah hari ini adalah masa depan adalah perempuan bisa, perempuan berkarya. Selanjutnya, pendampingan dilakukan di Pantai Jerman Kute, Kabupaten Badung pada Jumat 3 November 2023 dengan materi perempuan melek digital pada UMKM Pantai Jerman yang menyasar para pelaku UMKM di Pantai Jerman dan diharapkan bisa meningkatkan omset melalui melek pemasaran digital atau digital marketing. Pendampingan menghadirkan narasumber dari Rotary Club of Bali Bersinar, yakni Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Niwayan Suryati, bersama para Rotarian diantaranya Rotarian Nyoman Hartini, Rotarian Tiwi Chandra, dan Rotarian Ayu Srianti. Narasumber lainnya Putu Cika Meriani dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu. Para pelaku UMKM di Pantai Jerman sangat antusias dengan pendampingan ini dan mereka aktif bertanya saat Rotarian Nyoman Hartini mengajarkan membuat katalog produk di WA Bisnis. Katalog. Terus aku Kristina bawa. Udah kosong, udah bak di sini, Mami. Taruh aja di belakang ya. Betul, katalog bisa apa? Buat apa? Main. Musiknya. Sementara itu, Rotarian Tiwi Chandra mendampingi pelaku UMKM belajar menata atau mendisplay produk agar mampu menarik calon pembeli. Dalam hal penataan produk fashion secara umum dapat digolongkan menjadi beberapa kategori seperti busana anak, busana wanita, busana pria. Mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah ini disebutkan yang bukan termasuk menentukan jenis menata produk. Jenis menata produk itu kan ada 4 Bu ya, digolongkan terhadap busana anak, busana wanita. Saya nggak jual kain. Ya nggak apa-apa kan. Ini ada busana pria. Buat apa buat lanjutan? Ya sudah nih. Oke, makasih ya Bu Jero. Coba pindah. Lanjut. Lalu adalah hari ini adalah tindakan. Masa depan adalah perempuan bisa. Pendampingan di lokasi ketiga dilakukan di Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar pada Sabtu 4 November 2023 dengan materi pengolahan minyak hangat Sindrong Desa Kendran, menghadirkan narasumber Ketua Perpina Kabupaten Gianyar yang juga praktisi lingkungan dan herbal Puri Damai Ubud, Ida Ayu Rusmarini, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, yang juga dari BIPPLH, Ana Agung Rai Tirtawati dari DPD HIPI Bali,
Dr. Gongtini Gorde selaku Ketua DPD HIPI Bali, dan Dr. Nina Eka Lestari mewakili Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu. Dr. Nyoman Sedane selaku Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar berharap minyak sindrong ini mampu diproduksi dan sekaligus dipasarkan oleh para ibu-ibu PKK tersebut. Di samping juga diharapkan mampu sebagai dukungan untuk wellness tourism di Desa Kendran. Seluruh objek wisata yang ada di Desa Kendran nantinya juga diwajibkan untuk menggunakan produk lokal itu sendiri, misalnya dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Desa Kendran. Ini sejalan dengan tujuan dari BIMTEK yang diselenggarakan oleh tim Sinergi karena berkaitan dengan kewirausahaan penyintas ekonomi. Nantinya hasil dari penjualan minyak sindrong tersebut bisa menjadi dukungan finansial kaum ibu-ibu pada substansi rumah tangga atau keluarga masing-masing, sehingga aspek kesetaraan gender mampu memiliki peran yang positif yang dimulai di lingkungan rumah tangga maupun keluarga. Tentu hal ini akan kami terus lakukan pengawasan dan sebagainya. Tujuannya apa? Ibu-ibu mampu yang hanya sebagai selama ini adalah mengurus rumah tangga, dan yang kedua sebagai buruh harian lepas, ini solusinya. Minimal ibu-ibu mampu memproduksi, terus yang kedua mampu melakukan penjualan, hasil penjualannya itulah sebagai bentuk dukungan finansial ibu-ibu pada substansi rumah tangga atau keluarga ibu. Sehingga harapannya di era sekarang aspek kesetaraan gender itu mampu memiliki peran yang positif, dimulai dari rumah tangga maupun keluarga ibu-ibu. Itu yang kami harapkan. Artinya pendampingannya akan terus dilakukan. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorde mengatakan, Desa Kendran di-branding sebagai Village of Holy Water Wellness Destination, di mana yang ditonjolkan nantinya tidak hanya wisata kesehatannya saja, tetapi juga isi dari wellness tersebut, yakni sehat secara natural dengan memanfaatkan alam yang ada di Desa Kendran. Sementara pendukung dari desa wisata tersebut terdapat 5 indikator yang salah satunya adalah souvenir. Tidak hanya handicraft, namun juga ada produk-produk yang bisa dihasilkan di Desa Kendran seperti minyak sindrong ini. Desa wisata akhirnya nge-branding ya dari Pokdarwis bersama pengurus desa itu adalah Holy Water dan Wellness Destination. Nah, tapi Wellness Destination itu bukan hanya kesehatan, wisata kesehatan, tapi isi dari semua itu memang sehat secara natural, alam yang ada di sini. Nah, menurut Dayu Rusmarini, penerawangannya Budayu ini nak sakti lihat satu herbal. Nah, niki cocok tanah niki untuk rempah. Jadi kebetulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan ingin memberdayakan perempuannya di Murge. Jadi sudah berdaya, mau berwirausaha. Gongtini Gorde menegaskan bahwa program SIP 3 selalu total dalam melakukan pendampingan program pemerintah. Terlebih lagi ada tanggung jawab kepada lembaga yang tidak mempunyai dana namun mempunyai program. Selain itu juga sesuai dengan arahan bahwa desa rempah harus ada semacam agrobisnis sehingga ada edukasi yang ditawarkan kepada para pengunjung. Selain itu juga nantinya program ini akan disinkronkan dengan program yang sudah ada seperti Puspa Aman. Artinya program yang dijalankan di Desa Kendran tidak berbenturan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sementara itu, Perbekal Desa Kendran Dewa Gede Jaya Kesuma memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Sinergi yang telah melakukan kegiatan pendampingan di Desa Kendran. Diharapkan kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dan dari pihak desa sangat mendukung tujuan dari kegiatan tersebut. Jaya Kesuma mengungkapkan bahwa dari dulu pihak desa memang sangat ingin memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan dari Desa Kendran, dan saat ini keinginan tersebut mulai terwujud dengan adanya produk minyak sindrong asli Kendran. Juga tidak lupa tidak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saran Sami yang sudah melakukan kegiatan di Desa Kendran. Semoga kegiatan ini betul-betul bermanfaat dan kami dari pihak desa sangat mendukung sekali tujuan daripada kegiatan ini. Dari dulu kami ingin punya sesuatu yang bisa kita banggakan dari Desa Kendran. Mudah-mudahan dengan adanya pengelolaan rempah ini
nanti desa-desa lain bisa datang ke sini untuk belajar. Ketua Perpina Gianyar dan sekaligus praktisi lingkungan dan herbal Puri Damai Ubud Ida Ayu Rusmarini mengatakan, alasan mengembangkan minyak sindrong di Desa Kenran adalah pertama, karena lokasi Desa Kenran semi pegunungan sehingga potensi yang bisa dikembangkan adalah minyak sindrong. Selain itu, kesuburan tanah dan air yang melimpah di Desa Kenran sangat cocok untuk ditanami tanaman rempah. Ida Ayu Rusmarini juga mengatakan produk minyak sindrong tersebut dianjurkan untuk digunakan oleh orang lokal terlebih dahulu untuk mengetahui sendiri manfaat dari minyak tersebut sebelum dipasarkan ke publik, karena menurutnya jika orang lokal tidak mengetahui khasiat dari minyak tersebut, maka mereka akan sulit menjelaskan manfaat minyak tersebut kepada publik. Pihaknya berharap kepada ibu-ibu PKK di Desa Kenran bisa mandiri secara ekonomi sehingga mereka tidak hanya mengandalkan institusi maupun kepada pemerintah, namun bisa berdiri sendiri untuk menjaga kesehatan secara holistik. Karena kalau tidak orang lokal dulu kita sehatkan, dia tahu manfaatnya, nanti dia baru publikasi ke orang lain. Kalau tidak mereka yang tahu dulu, kita sudah menjual keluar, ya bagaimana publikasinya kan kurang mengena. Harapannya biar dia bisa mandiri, jadi desa wisata ini tidak hanya mengandalkan kepada institusi ataupun kepada pemerintah, tapi mereka bisa berdiri sendiri untuk menjaga kesehatan secara holistik. Selanjutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kenran Idewo Ayu Rai Purnawati memberikan apresiasinya kepada tim Sinergi SIP 3 karena sudah mendampingi ibu-ibu PKK selama BIMTEK dan pendampingan sehingga Desa Kenran memiliki produk berupa minyak sindrong. Diharapkan pendampingan tersebut bisa berkelanjutan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat Kenran dan para wisatawan yang berkunjung ke Desa Kenran. Harapannya ke depan, semoga pelatihan ini, kegiatan ini bisa berkelanjutan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dan bagi tamu-tamu mancanegara yang datang ke Desa Kenran. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh salah seorang peserta BIMTEK dan pendampingan kewirausahaan ini, yakni Nimade Budiani. Ia mengaku sangat senang mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait cara membuat dan pengemasan minyak sindrong, serta rencana kerja tindak lanjut terkait pemasarannya, baik secara lokal maupun internasional. Bahkan para wisatawan mancanegara yang datang ke Desa Wisata Kenran bisa ditawarkan minyak sindrong tersebut sebagai souvenir. Dia kemudian menyatakan komitmen para ibu-ibu PKK untuk serius mengembangkan minyak sindrong, seperti misalnya menanam tanaman rempah sebagai bahan dasar dari minyak sindrong tersebut sehingga bisa menekan biaya produksi. Komitmen Ibu sudah akan membentuk dari 50 peserta yang ada di sini akan dibagi menjadi 10 kelompok dengan membuat atau menanam bahan dasar yang akan digunakan sebagai minyak sindrong ini sendiri, biar kita bisa menggunakan prinsip ekonomi yang berlaku dengan pengeluaran dan pembiayaan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung atau keuntungan kami bersama sebesar-besarnya. Itu harapan kami. Seusai melaksanakan pendampingan yang kedua tersebut, tim Sinergi meninjau lahan yang nantinya akan digunakan untuk menanam tanaman rempah dan bahan baku minyak sindrong. Pusat Studi Undiknas yang mendapatkan kesempatan sewa kelola dari program kewirausahaan tersebut ingin menjadikan program ini sustainable sehingga tim Sinergi bekerja sama dengan masyarakat Kenran yang dalam hal ini dari Puri Agung Kenran yang juga pengurus Perpina Provinsi Bali untuk memanfaatkan lahan hijaunya sebagian untuk bisa ditanami tanaman rempah yang menjadi bahan baku dari minyak sindrong tersebut. Diharapkan semua elemen masyarakat dan lintas puri di Desa Kenran bisa bersinergi untuk menjadikan Desa Kenran sebagai desa wisata wellness ekoturism. Gung Dini Gorda mengungkapkan berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Ketua Perpina Kabupaten Gianyar bahwa tanah di Desa Kenran sangat cocok ditanami tanaman rempah. Oleh karena itu, Desa Kenran secara resmi dilaunching sebagai desa rempah. Dalam hal ini, dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ingin memberdayakan kaum perempuan yang tentunya sesuai dengan tujuan dari tim Sinergi untuk memberdayakan kaum ibu-ibu di Desa Kenran mendukung desanya sebagai desa rempah. Masa lalu adalah pembelajaran. Hari ini adalah tindakan. Masa depan adalah
Pendampingan di lokasi keempat dilakukan di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng pada Minggu 5 November 2023 dengan materi memanfaatkan pekarangan rumah tanaman bernilai ekonomi dan pertanian organik. Materi diberikan narasumber Niluh Putugunatri dari DPD HIPI Bali, Ketut Swardika dari Unit Business Center Setie Satya Dharma, Kepala Desa Poh Bergong Wayan Wagil, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane, dan Anak Agung Rai Tirtawati dari HIPI Bali. Niluh Putugunatri dari HIPI Bali mengatakan pendampingan kedua dilaksanakan di salah satu wilayah di Dusun Bergong, Desa Bergong, tepatnya di Demplot Pertanian Organik. Dalam kesempatan kali ini, tim Sinergi melakukan pendampingan terhadap 50 ibu-ibu yang merupakan pendukung ekonomi keluarga dengan memanfaatkan lahan pertanian organik dan lahan pekarangan rumah. Bersama dengan Asisten Deputi Asdep Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak akan melakukan simbolisasi penanaman terong, tomat, dan cabai sebagai salah satu wujud pertanian organik. Gunatri mengatakan lebih lanjut dari awal dilaksanakan BIMTEK di mana ibu-ibu di Desa Poh Bergong tersebut yang merupakan keluarga prasejahtera diajarkan bagaimana cara untuk meningkatkan penghasilan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin tanaman pekarangan rumah yang ditanami tanaman yang bernilai ekonomi. Kedepan diharapkan dari pendampingan tersebut, ibu-ibu ini akan bisa memanfaatkan hasil kebun pekarangan tersebut untuk keperluan pribadi dan untuk dijual sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Selain itu juga diharapkan para ibu-ibu ini bisa membuat bibit dari biji-biji tomat atau cabai tersebut sehingga berkelanjutan. Tim Sinergi akan mendampingi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK sebagai penyalur dari bibit yang dibuat oleh ibu-ibu tersebut serta hasil panen mereka. Gunatri juga berharap para ibu-ibu yang berasal dari keluarga prasejahtera tersebut akan bisa menjadi keluarga sejahtera. Nah, harapannya ke depan dari hasil ini mereka akan bisa dipakai untuk sendiri dan sebagian sisanya dijual sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Di mana mereka juga setiap harinya mereka membuat cabai, sambal, tomat dan lain sebagainya itu bijinya dikumpulkan dan itu dijadikan bibit untuk semai selanjutnya. Jadi ini berkelanjutan. Nanti jika berlebih mereka akan menjual yang akan kami dampingi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga sebagai penyalur nanti dari proses bibit yang mereka buat. Juga dari hasil panenan mereka, jika mereka tidak mau langsung menjual sendiri bisa melalui kami yang kebetulan saya adalah ketua kelompok Koperasi Perempuan Ramah Keluarga di Kabupaten Buleleng. Niketut Ernasih memberikan apresiasinya kepada tim Sinergi yang telah memberikan pelatihan dan pendampingan. Menurutnya kegiatan ini sangat berguna terutama bagi para ibu-ibu rumah tangga di Desa Poh Bergong. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan terkait cara bertani di lahan pertanian dan pekarangan rumah tersebut, pihaknya mengaku bisa menambah penghasilan dan sekaligus membantu perekonomian keluarga. Dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya masalah kita diajarin untuk menanam tanaman yang berguna seperti cabai, terong di pekarangan. Mungkin kita punya pekarangan yang tidak luas, pekarangannya sedikit, bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan untuk menambahkan pendapatan keluarga. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Gender Undiknas Denpasar, Dr. Nyoman Sedane menjelaskan alasan tim Sinergi memilih Desa Poh Bergong sebagai program pendampingan SIP 3 Kementerian PPPA adalah karena desa tersebut tepat untuk pemberdayaan perempuan pada substansi penyintas ekonomi pada kelompok perempuan di Poh Bergong. Terkait dengan kegiatan pendampingan yang kedua, Nyoman Sedane mengatakan bagaimana bibit yang sudah dikemas oleh ibu-ibu tersebut akan ditanam di demplot yang sudah ditentukan oleh kepala desa setempat. Selain itu, dari pihak desa juga akan mengakomodir bibit yang dibuat oleh ibu-ibu tersebut ditanam di pekarangan rumah masing-masing atau di demplot. Terus terkait dengan kegiatan pendampingan kedua, tentu yang pertama adalah bagaimana bibit yang sudah dikemas oleh para ibu-ibu ini nanti akan
dipasang atau ditanam di denplot yang sudah ditentukan oleh Pak Mekel sebagai inisiator juga untuk menyediakan tempat. Dari sinilah nanti dari pihak desa juga akan mengakomodir bibit yang dibuat oleh para ibu-ibu ini bisa ditanam di sini. Nah, baik ditanam maupun ditanam di sini maupun ditanam di rumahnya. Sehingga itulah harapan kami ke depannya. Kepala Desa Poh Bergong Wayan Wagio memberikan apresiasi kepada tim Sinergi yang telah mengadakan kegiatan di Desa Poh Bergong, khususnya dalam hal pemberian bibit cabai dan terong. Yang disasar dalam kegiatan tersebut adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga dengan tujuan agar mereka bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah masing-masing untuk ditanami cabai dan terong. Ini tentunya akan menambah nilai ekonomis daripada ibu-ibu rumah tangga. Jadi pada intinya kami betul-betul merasakan atas bantuan yang telah diberikan berupa bantuan bibit yaitu cabai dan terong, itu akan disasar kepada warga masyarakat kami terutama perempuan yang sebagai ibu rumah tangga. Di samping itu juga dia akan bisa memanfaatkan daripada lahan pekarangan yang di sana untuk ditanami daripada tanaman cabai itu sendiri yang tentunya akan menambah nilai ekonomis daripada ibu-ibu rumah tangga yang mulanya tidak berinisiatif, tapi karena ada bantuan ini sehingga termotivasi. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gung Tini Gorde mengatakan bahwa pada tahun anggaran perubahan pihaknya diberikan kesempatan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk menjalankan program sewa kelola terkait dengan BIMTEK kewirausahaan bagi perempuan penyintas. Harapan dari pihak kementerian adalah bagaimana perempuan berdaya bisa mendukung Indonesia maju. Lebih lanjut, Gung Tini Gorde mengatakan program untuk mendukung perempuan maju tersebut adalah dari kewirausahaan karena wirausaha sangat fleksibel bagi perempuan, khususnya perempuan Bali. Tahun anggaran perubahan kebetulan kami diberikan kesempatan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan program swakelola terkait dengan BIMTEK kewirausahaan bagi perempuan penyintasnya. Jadi kata penyintas mungkin sudah berkali-kali dijelaskan oleh Pak Dr. Sedane. Jadi bukan hanya penyintas sebagai perempuan kekerasan dalam seksual, kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dari kita nggak ingin menjadi wirausaha akhirnya menjadi, jadi bisa melewati dan bisa menyintas dari hal yang zona nyaman. Jadi harapan yang kedua adalah dari kementerian bagaimana perempuan berdaya bisa mendukung Indonesia maju, ya, karena wirausaha sangat fleksibel bagi hidup perempuan, apalagi kita perempuan Bali. Gung Tini Gorde mengatakan lebih lanjut bahwa pihaknya mencoba bersama beberapa stakeholder seperti dari akademisi, Pusat Studi Undiknas T. Satya Dharma Singaraja, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, dan Kabupaten Buleleng yang mempunyai konsep menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau, dan hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Poh Bergong. Sehingga di tahun 2045 akan lahir generasi emas yang berkarakter melalui bagaimana kita mengelola kebutuhan-kebutuhan pangan melalui konsep organik. Narasumber dari STIE Satya Dharma Singaraja Ketut Swardike mengatakan pihaknya ikut berpartisipasi dalam melakukan pembinaan kepada kelompok ibu-ibu prasejahtera di Desa Poh Bergong untuk bisa kreatif dalam ekonomi seperti menanam cabai dan durian. Harapan kita dari STIE itu ikut berpartisipasi membina masyarakat Poh Bergong untuk bisa kreatif di dalam ekonomi, yaitu seperti menanam cabai, ini duren sambil nunggu belum menghasilkan, bisa menghasilkan sebenarnya kalau masyarakat itu kreatif. Kita memberikan contoh supaya ibu-ibu itu bisa kreatif di dalam menanam cabai itu. Kalau ini punya 1000 pohon berapa duit tuh hasilnya. Nah ini juga bisa menekan namanya inflasi di masyarakat. Saya kira itu. Alfred Agustinus selaku Ketua DPC HIPI Buleleng menilai kegiatan pendampingan di Desa Poh Bergong sangat bermanfaat di mana tanah yang awalnya tidak subur menjadi subur berkat pupuk organik.
Selain itu, pendampingan ini juga sangat membantu kelompok ibu-ibu yang tidak memiliki tanah yang luas bisa memanfaatkan pekarangan di rumahnya untuk menanam cabai yang merupakan sumber utama inflasi. Kita juga memberikan pembelajaran ya bahwa ibu-ibu yang tidak punya pekarangan, yang tidak punya tanah luas, dia bisa memanfaatkan pekarangan di rumahnya untuk menanam cabai. Nah, kita tahu cabai ini dipakai oleh pemerintah untuk menekan laju inflasi. Nah, kita berharap bukan saja pemerintah yang aktif, tetapi semua komponen bangsa, termasuk masyarakat di kota, di desa, bisa juga membantu menekan laju inflasi dengan yuk rame-rame kita tanam cabai. Masa lalu adalah pembelajaran. Hari ini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan. Perempuan bisa. Pak Bergong maju jaya. Yes. Pendampingan di lokasi terakhir di Banjarsegara Kuta, Kabupaten Badung pada Senin 6 November 2023, materi wirausaha mudah dan dasar-dasar kewirausahaan basic entrepreneurship, di mana para peserta juga diajak praktek langsung membuat produk seperti kuliner, Chinese food. Hadir sebagai narasumber dari Rotary Club of Bali Bersinar, yakni Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Niwayan Suryati, bersama para Rotarian diantaranya Rotarian Nyoman Hartini dan Rotarian Tiwi Chandra. Narasumber lainnya Ayu Srianti dari Perpina Bali dan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari. Narasumber Rotarian Nyoman Hartini selaku Community Service Rotary Club of Bali Bersinar mengatakan Pantai Jerman punya keunikan tersendiri yang juga bisa menjadi berkah tersendiri bagi warga di Banjarsegara. Dan dalam kesempatan ini dirinya juga memberikan tips trik memasak Chinese food dengan segala kelebihannya. Ibu Rektor, terima kasih sudah siap mau mempromosikan Pantai Jerman. Nanti Ibu membuat video latar belakangnya Ibu pesawat eco landing. Itu tidak ada di kota yang lain Ibu. Ya, yang ada hanya di sini ya. Keren nanti. Ibu nunggu beberapa menit itu pesawat naik turun karena runway-nya di belakang banget Bu, di belakangnya laut di Pantai Jerman, di dalamnya ada patung itu di tengah laut Bu. Nanti Ibu bisa ke sana, silakan. Ibu-ibu, sekarang kita akan lanjut dengan praktek Chinese food. Chinese food itu sendiri kelebihannya daripada masakan yang lain, kapan dibutuhkan baru kita masak. Jadi itu bisa disimpan ya, simpan di kulkas. Baik itu untuk keperluan Ibu sendiri di rumah maupun Ibu nanti akan pakai untuk menambah peluang bisnisnya. Dan kemarin kan kita sudah memberikan pendampingan tentang digital marketing. Ibu-ibu yang tidak punya tempat berjualan pun ini potensi banget untuk Ibu promosikan secara online. Kita sudah ajarkan bagaimana membuat WA bisnis, membuat katalog di Instagram, bagaimana cara mempromosikannya. Sementara itu, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra memberikan free test tentang usaha kuliner kepada peserta pendampingan di Banjarsegara. Untuk menggoreng ikan atau daging agar menjadi crispy hasil masakan, jawabannya yang mana? Ya, dilingkari saja. Jadi yang setahu ibu-ibu saja. Ya. Yang ketiga, bumbu nasi goreng yang digunakan untuk satu porsi nasi goreng adalah 250 gram nasi sebanyak berapa? Apakah 1 sendok ataukah 1,5 sendok? Ya. Dilingkari saja. Lalu Rotarian Hartini dan Ayu Srianti mengajak praktik membuat Chinese food mulai dari teknik pemilihan bahan baku, bumbu-bumbu, memasak hingga menghidangkan atau plating. Untuk plating atau penyajian disarankan menggunakan piring berwarna putih agar terlihat lebih estetis dan menarik. Nah, bisa jadi tidak perlu nambah apa lagi. Tidak perlu dicicip Bu. Tidak perlu. Nanti Ibu cicip pasti rasanya enak dicicip. Ibu-ibu penyajian juga masakan, usahakan kalau untuk estetik itu piringnya warna putih ya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mau jualan itu. Mau jualan piringnya usahakan putih, jadi dia biar menarik.
Ibu, ini kan hanya brokoli, tidak ada ayam, udang atau apa. Kalau ada dia duluan ya dimasaknya, dicemplungannya duluan. Kan isi udah dagingnya dulu. Ibu-ibu, Ini udah jadi. Kan cukup sebentar. Dan kalau ibu jualan, kalau ada ayam, daging atau apa, ambil taruh di bagian atasnya. Jadi kelihatan dia cah brokoli, cah ayam. Jadi jangan diungkapin, jangan diumpetin ayamnya di bawah sayur ya ibu ya. Taruh dia di atasnya, menandakan bahwa benar itu brokoli cah udang, brokoli cah ayam atau apa. Sementara itu, klien Banjar Adat Segara Iketut Werke menceritakan secara singkat sejarah keberadaan Pantai Jerman yang berawal dari pembangunan Bandara Gusti Ngurah Rai dimotori oleh kontraktor atau tim ahli dari Jerman dan juga dari Indonesia. Ketika dulu di tahun 1960-an, pada saat pembangunan Bandara Gusti Ngurah Rai, di sini dimotori oleh kontraktor ataupun tim ahli dari Jerman dan juga dari Indonesia, yang mana dari Indonesia dari PT Pramakarya. Dan dalam perjalanan ini semua tim ahli ataupun tenaga ahli yang didatangkan dari Jerman itu dibuatkan mes ataupun tempat khusus untuk semua keluarganya, yaitu di Pantai Jerman. Makanya dari warga sekitarnya lebih cenderung mereka menyebut perumahan Jerman. Rektor Universitas Putra Indonesia Cianjur, Jawa Barat, Dr. Astri Dwi Andriani yang turut hadir dalam pendampingan ini mengaku siap menjadi marketing terkait Pantai Jerman sebagai kawasan wisata ramah keluarga berbasis masyarakat, dan dirinya mengaku terkesan dengan keberadaan Pantai Jerman ini. Di sisi lain, dia sepakat bahwa pemasaran yang efektif adalah pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Jadi wisatawan yang puas berkunjung ke Pantai Jerman akan bercerita dan akhirnya akan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Sekarang sudah ada patung Baruna. Patung Baruna. Boleh diceritain nggak Bu itu apa? Saya dari merinding. Boleh diceritain khasnya pantai dari Laut Kidul ya? Oh, ya. Oh, seperti itu. Oh, ini pemilik kawasan ya Bu ya? Seperti itu. Di samping ada patung Baruna, kita ada kuliner di sana yang banyak pilihan. Begitu juga destinasinya di sana ada seperti permainan anak-anak juga ada. Ya. Terus jadi kalau keluarga boleh ya? Oh boleh banget Ibu. Kita ada dua kuliner, ada setelah ada parkir. Parkir dulu ada kuliner. Setelah melaju ke utara kita juga ada kuliner. Kulinernya bermacam-macam, ada ikan laut, ada ciri khas Balinya itu tipak, cantok, rujak seperti itu. Minuman semua ada. Berarti Ibu juga sudah tahu ya isinya Pantai Jerman itu seperti apa. Oh ya. Jadi nggak usah jauh ke Tanah Lot ya. Di sini juga ada. Oh beda. Oh ya, beda. Promosiin Bu. Iya. Arahan dari Bubung itu adalah bahwa pemasaran itu Bu ya, yang paling efektif dan paling menusuk itu adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Betul. Atau word of mouth communication. Karena gini Bu, contoh, kalau kita datang ke restoran, kalau restorannya nggak enak kan kesel ya Bu ya. Nah kita pengen cerita juga ke orang gitu, jadi pemasaran negatif gitu ya. Tapi kalau kita puas gitu, nah yang ingin kita yang ingin kita lakukan juga cerita juga kan ke orang gitu ya. Jadi pemasaran dari mulut ke mulut ini tuh penting banget, karena orang yang merasa terpuaskan oleh ibu-ibu akan cerita lagi ke orang lain. Itu penting. Jadi yang pertama potensinya sudah ada ya Bu ya, potensinya sudah ada, tinggal dikembangkan, dan yang paling penting itu adalah packaging Bu. Mohon izin kemasan, karena 60% berdasarkan riset keputusan pembelian itu dari packaging ya. Nanti mungkin di-share gitu ya kegiatan cara memasak, nah plating itu juga penting banget gitu. Terkait pendampingan di Banjar Segara Kute, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gongtini Gorda mengatakan
bahwa narasumber-narasumber yang didatangkan dalam BIMTEK dan pendampingan kali ini, terutama yang berasal dari luar daerah Bali secara tidak langsung, nantinya akan menjadi marketing untuk mempromosikan keberadaan Banjarsgare dan Pantai Jerman ketika mereka kembali ke daerah asal masing-masing. Sehingga diharapkan ke depan daerah Kuta tidak hanya terkenal dengan pantai Kutanya saja, namun juga Pantai Jerman dengan konsep ramah keluarga dan anak yang berbasis masyarakat. Gung Kini Gorde menambahkan sebagai pendukung dari destinasi ramah keluarga, selain mendevelop UMKM-nya, tim Sinergi turut memberdayakan masyarakatnya seperti di Banjarsgare. Diharapkan program stimulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menjadi semacam trigger bagi ibu-ibu di Banjarsgare untuk benar-benar berkomitmen bahwa wirausaha atau pemberdayaan bagi perempuan itu sendiri adalah harga mati. Lebih lanjut, Gung Kini Gorde menjelaskan bahwa Banjarsgare nantinya akan di-launching sebagai Banjar Edukasi. Lengkap. Jadi seperti tadi disampaikan dari Bu Dr. Nina, jadi artinya ibu-ibu yang datang ya, yang disebutkan tadi ada Bu Rektor dari Cianjur ya. Jadi artinya ini Pantai Jerman, Banjarsgare-nya ini udah berapa marketing ini yang nanti bisa bicara ya terkait keberadaan dari Banjarsgare dan Pantai Jermannya. Apalagi beliau sebentar saya akan ajak ke Pantai Jerman sehingga dari mulut ke mulut kita soundingkan bahwa Pantai Jerman tuh ada di Kuta gitu ya. Jadi biar nanti orang ingat Kuta hanya satu ada di depan Hard Rock aja. Bahwa ada juga space pantai yang betul-betul yang ramah keluarga, yang bisa dari segala usia dengan tenang dan nyaman untuk kita nikmati Pantai Jerman. Jadi sebagai pendukung dari Pantai Ramah Keluarga, selain kami mendevelop UMKM-nya, masyarakatnya juga kita perlu berdayakan seperti ibu-ibu yang ada di hadapan kami. Jadi mudah-mudahan program stimulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini menjadi trigger ibu-ibu ya untuk benar-benar bahwa wirausaha atau pemberdayaan bagi perempuan itu sendiri adalah harga mati ya. Jadi harganya mati, nggak boleh lagi tawar-menawar, karena ibu-ibulah penopang nanti keberlanjutan dari Pantai Jerman ya. Jadi UMKM-nya nggak ada produk, ibu yang bisa support ke sana dan sebagainya. Nah, Banjar ini nanti akan kami launching sebagai Banjar Edukasi. Walaupun memang Balai Banjar ini memang ruhnya seperti ini kan ya. Dulu anak-anak berkumpul di sini selalu ada pembelajaran. Nah, ini kita kembalikan. Dalam situasi digital ini Banjar ini tetap menjadi penopang yang utama. Ya, tempat berkomunikasi yang paling ampuh daripada HP ini. Ya, kalau HP ini nggak bisa ketemu, ya tidak ada personal touch-nya. Tapi kalau sudah ke Balai Banjar, ya itu segala interaksi sosial akan timbul. Yang tadinya marah-marah lewat HP, nggak dengar nggak lihat wajah dan sebagainya. Ketika kita lihat wajah mau marah jadi sayang. Sementara itu, harapan untuk output di masing-masing BIMTEK dan pendampingan di 5 lokasi tersebut telah sesuai dengan harapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk memberikan suatu pemberdayaan bagi perempuan penyintas, termasuk penyintas kekerasan, perempuan ekonomi lemah, dan sebagainya. Selain itu, juga diharapkan bisa menjadi suatu penguatan bagi kaum perempuan untuk bisa lebih percaya diri bahwa mereka juga bisa membantu ekonomi keluarga. Masa depan adalah perempuan bisa. Bali 1 mengabarkan.